يا ربنا اعترفنا بعاننا اقتربنا وعاننا أشرفنا على لازو أشرفنا يا ربنا اعترفنا بعاننا اقتربنا وعاننا أشرفنا على لازو أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وأمن الروعات فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وأمن الروعات يا رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات. Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita hari ini masuk landasan kaji amalan persiapan Ramadan ya. Kita bahas kaji baru dulu. Fadilatul Syami Ramadan huwa taqwa. Keutamaan puasa Ramadan adalah takwa. Nah, pemahaman takwa ini sering disampaikan oleh para mubalik, bukan tidak tahu ya. Arti kata kurang tepat. Di sini kita bahas secara lebih benar. Mudah-mudahan yang akan disampaikan ini tidak menjadi khilafiyah atau polemik, karena sebenarnya takut kepada Allah itu ada betulnya, tapi penempatannya kurang tepat dalam makna bahasa. Ya. Itak Allah kan sering kalau itu di Jumat disebut ya. Jadi itak Allah itu maknanya sebetulnya tidak takut, ada di Ramadan ya. Langsung saja ke tajuk risalah bab 1 dulu. Ini ada beberapa bab, mungkin kita usahakan hari ini bab 1-nya putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan nabibi hamdan musafirin hamdan yu'asi yu'amahu yukafi majidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Kita awali dengan talqin zikir dulu. Mudah-mudahan menjadi amalan penguatan ketauhidan kita. Sama-sama Iwan kita lafazkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ulang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat umi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Doa marifat. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka jahar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Api isbat kodor ya. La ilaha illallah. 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 Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah. La ilaha illallah. 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 La ilaha ya Allah. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tenangkan dulu teman-teman. Tarik, simpan, tahan. Apa? Tarik, tahan. Apa? Tarik, tahan. Apa?
ila hadiniya sholihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bismillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir taqdi hajatina. Pak khususan abaruhi Muhammad, khususan ilahi Muhammad Nabi Yunaka, wabil khusus hadiri al-mahdi khalifatul radin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aminkan saja doa niku syaban. Allahumma ya jalmani wala yaumanu alaika ya jal jalali wal ikram ya jatauli wal in'am la ilaha illa anta darul ladzin wa jarul mustadzirin wa amanul qaifin. Allahumma in kunta katabnani indaka fi umil kitabi syaika wa ahmaruna au mahtadurudan au tumtaran ala ila fi rizqi pamhu. Allahumma fi biladlika syakawati wa hiramani wa farati wa qafitorti rizki wa atasbitni indaka fi umil kitabi syahidan marjukan mufaqaqal fil khairat fa innaka qulta wa qauluka haqqu fi kitabikal munzali ala nabiyyikal mursali yamullahu ma yasha'u wa yustibu wa indahul umul kitabi ilahi bitajali adami bilailatin nisyu min syahri syabanil mukarramil lati yarfaku biha kullu amrin hakim wa yusranin isri inal min lalai nga'alamu wa malam ta'lam alamu guyubi birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi syrah sadri wa yassir amri wa quddatam lisani ya qahqali. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untuk dadaku, mudahkanlah untuk urusanku, uraikan simpul pengikat lisan ini, baik pentaklim maupun yang ditalimi, agar mereka bisa memahami talim ini dan perkataan ini dan Allah meridhoinya. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Langsung kita ke risalah amma ba'du. Puji syukur tentunya kehadirat Allah. Kita masih bisa datang ke tempat ini bertolebul ilmi. Iwan ahwat baik yang hadir secara langsung, talaki maupun tidak langsung. Tidak lupa guru kita Syekh Qadilah Lamando. Rahimakumullah semuanya. Di pertemuan hari ini Al-Fakir coba membahas tentang persiapan kita untuk puasa Syam Ramadan. Fadilatul Syami Ramadana wa taqwa, keutamaan puasa Ramadan adalah takwa. Kita tahu itu takwa. Udah nggak asing lah kata-kata takwa ya. Kita bahas dulu di bab 1 ini. Amma ba'd. Salah satu fadilah keutamaan berpuasa Ramadan insya Allah, kalau kita masih diberi waktu bisa menemui bulan rahmat ini, ialah dijadikan kita manusia yang bertakwa. Karena sifatnya fardu ain, dipaksa, wajib. Kalau kita muslim, hati-hati karena terpengaruh dengan 11 bulan ke depan. Ya kan? Arti dari takwa seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya kemarin, ialah mencegah. Nah, konotasi takut betul juga, tapi lebih penekannya secara bahasa adalah mencegah ya. Tentunya mencegah dari perbuatan buruk. Bukan di waktu-waktu tertentu saja selama hidup di atas dunia. Itu pengertian takwa. Mencegah, menghindari perbuatan buruk. Kenapa? Karena di dunia ini tempatnya banyaknya ujian berbuat buruk. Ya. Jadi pengertian ittaqullah seperti yang sering diceramahkan pada para mubalik pada pembukaan sholat fardu berjamaah Jumat, sering dipahami umat Islam dengan pengertian takut kepada Allah. Betul, ada betulnya ya. Jadi
itu takut itu maknanya agak lebih negatif ya. Allah tuh maha sayang ya. Allah karena sayangnya cobalah cegah, bertakwalah supaya antum hidup di atas bumi ini tidak bermasalah. Nah itu maksudnya takwa. Jadi kalau sudah takut kepada Allah itu amalan, sudah praktek ya. Arti sesungguhnya secara bahasa adalah mencegah. Tentunya dalam pengertian mencegah dari perbuatan dosa dan buruk selama hidup kita. Nanti kita jabarkan lebih detail lagi ya. Nah, ini banyak sekali ulama mengatakan demikian ya. Jadi agak bingung juga dong kalau tidak dijelaskan secara jelas ya. Hakikatnya kan hidup di atas dunia ini tempat kita diuji, dicoba ya. Dicoba dengan segala keburukan nih. Karenanya banyak materi pun, antum banyak uang, hidup mewah, semuanya hakikatnya kan ujian. Ujian itu kan nggak susah aja, bahagia juga jadi ujian loh, ya. Justru ulama-ulama dulu yang paling ditakutkan pas kita seperti tidak ada masalah, itu ujian berat. Hati-hati, ya. Justru kasih sayang Allah itu mengujinya dengan cobaan, sakit, kurang rezeki. Nah di sini konteksnya ada syukur. Syukur itu tidak dilihat dari transaksional kalau kita dapat rezeki. Ya. Nah, jadi maka ini memang hakikatnya gini ya. Kalau kita diuji dengan masalah kita sering istighfar ya. Tapi makna sebenarnya jangan dipisahkan antara istighfar dengan syukur. Ada hikmah di balik itu. Ya, nah, ini penting ya. Jadi jangan sampai kita nggak ngerti permasalahan hakikinya. Karenanya banyak materi pun, kaya pun itu semuanya ujian loh. Karena di atas dunia ini memang kita diuji kok. Bisa dikatakan selama antum hidup di atas dunia ini memang nggak akan lepas dari ujian cobaan. Dosa, keburukan, pasti itu ya. Nggak ada yang lempeng deh. Makanya diciptakan sifat karakter apa? Setan. Itu ujian kan? Itu kan asifatun. Di manusia itu ada setannya, ada sifat jeleknya. Ya. Nah, bisa dalam bentuk diri manusia atau setan sesungguhnya berupa iblis. Quran menyebut gitu kan. Ya. Kalau kita mau merenung, coba kita merenung. Sesungguhnya di atas dunia ini kehidupannya apa sih? Sendak gurau main-main. Ya. Arti kata kalau kita lepas nggak ada senangnya lah. Kalau hanya main-main senangnya ya fana pila. Makanya kita syukuri saja baik kehidupan antum berasa kaya miskin, syukur aja dulu. Itu paling tepat kok. Karena itu makomat derajat syukur. Kalau antum mau tanya, tinggi mana syukur dengan takwa? Tinggi syukur, bukan tinggi takwa. Ini kaji makomat. Pertanyaannya, tinggi mana syukur dengan takwa? Tinggi syukur. Wah, kan bingung nih. Jadi jelasnya syukur itu di atas takwa. Kalau kita cari level. Karenanya Allah berfirman di Al-Quran surat Ali Imran ayat 123 ya. Walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum azilatun. Fatakullaha la'alakum tashkurun. Buka aja kalau nggak percaya di Ali Imran 123 tuh. Sesungguhnya Allah benar-benar telah menolong kamu dalam perang Badar. Padahal kamu pada saat itu adalah orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu bersyukur. Tinggi mana? Coba renungkan teks Qur'annya. Bertakwalah kepada Allah agar kamu bersyukur. Tinggi mana? Syukur. Konteks teksnya begitu. Ini kan menerangkan perihal makomat derajat. Derajat syukur lebih tinggi dari takwa. Nah, artinya bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Bisa syukur. Takwa dah, bisa syukur. Jadi syukur itu makomat tinggi kan? Nah,
Kita gampang benar, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Takwanya nggak ada ya kacau nih. Nah, jadi itu makanya di kajian-kajian ruhani atau orang tasawuf itu ditekankan pada derajat makomat ya. Nah, maksud ayat tadi kan manusia diperintahkan untuk bertakwa agar bisa memperoleh derajat orang yang bersyukur lebih tinggi kan. Atas dasar pemahaman terhadap teks ayat tadi di Ali Imran ayat 123 ya. Itu derajat syukur pasti lebih tinggi dibandingkan takwa. Lalu apa itu takwa? Ini terkaitan Ramadan. Kita nukil dari Hujatul Islam ya, Imam Al-Ghazali. Karena ini antum malas baca bukunya nih, padahal banyak. derajat takwa nih. Ada 3 pengertian loh. Ada 3 pengertian. Di Ihya Ulumuddin ada 3. Pertama, bermakna takut serta tunduk. Yang pertama tuh derajatnya. Yang kedua, bermakna menaati dan beribadah. Ya. Yang ketiga, bermakna membersihkan hati dari berbagai dosa. Jadi takwa itu derajatnya itu 3 tadi. Bermakna takut, tunduk. Kedua, bermakna menaati dan beribadah. Ketiga, bermakna membersihkan hati dari berbagai dosa. Sementara makna syukur menurut ahli al-hakikatnya Al-Qushairi ya, pengakuan atas nikmat Allah. Syukur itu pengakuan atas nikmat Allah, zat pemberi nikmat dengan jalan tunduk. Paham ya? Itu makna syukur. Nah, hal ini senada dengan Al-Junaid, seorang sufi. Syukur itu adalah kau tidak bermaksiat kepada Allah dengan nikmatnya. Antum dikasih lengkap, kasih mata sehat, dikasih napas nggak bayar, ya. Itu kan nikmat tertinggi. Dengan itu antum bersyukur. Jadi kedua kata tersebut tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Namun ketika kita disuguhi pertanyaan tinggi mana antara takwa dan syukur, nah, tentu saja kalau kita nggak paham dari kajian sekarang tidak mudah menjawabnya. Jadi khilafiyah. Karena itu perihal derajat takwa dan syukur. Syukur itu lebih tinggi deh gitu deh dibandingkan takwa. Dengan Allah ini nomor 1 itu syukur. Jadi antum kalau dengan Allah itu berhadapan dengan Allah, sholat itu syukur. Syukur. Jadi syukur itu di atas takwa. Karena Allah berfirman di Al-Quran Ali Imran ayat 123 tadi kan. Intinya kan di derajat syukur yang lebih tinggi takwa atau syukurlah. Fattaqullaha la'allakum tashkuruna. Maka bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Tinggi mana? Syukur kan? Nah, maksud ayat tadi manusia diperintahkan bertakwa agar memperoleh menjadi derajat orang yang bisa bersyukur. Jadi orang bersyukur tanpa ada takwa bohong. Kan di dalamnya begitu. Jadi atas dasar pemahaman tadi, teks ayat tadi, maka dapat dipahami bahwa derajat syukur lebih tinggi dibandingkan takwa. Dengan begitu hakikat takwa dan syukur itu gimana sih? Hakikatnya nih, setelah mengetahui tingginya derajat syukur, nah, tinggi tuh. Kayak alhamdulillah, kena getok alhamdulillah, dipacaruan orang alhamdulillah, nggak terganggu, tinggi kan? Nah, tingginya derajat syukur mampu mengalahkan derajat takwa. Lalu apa yang dimaksud dengan takwa dan syukur? Jadi menurut Sayyidina Ali bin Abu Thalib, sahabat,
dimaknai sebagai takut kepada Allah yang bersifat jalal dan beramal dengan dasar at-tanzil Al-Quran dan menerima qanaah terhadap yang sedikit. Jadi takutnya itu hanya di sifat jalalnya saja. Nah, qanaah terhadap yang sedikit, bersyukur juga dan bersiap menghadapi hari-hari akhir. Karenanya Imam Al-Ghazali menerangkan pengertian takwa dalam kitab Minjahul Abidinnya yang lebih dalam lagi khusus ke perkara syukur ini dikutip dari tafsir Al-Quran meliputi 3 pengertian. Pertama, takwa yang bermakna takut dan tunduk tadi disebut. Kedua, takwa yang bermakna mentaati dan beribadah. Yang ketiga, takwa yang bermakna membersihkan hati dari berbagai dosa. Karenanya Kusyairi hakikat syukur, ahli hakikat pengakuan atas nikmat Allah, zat pemberian nikmat dengan jalan ketundukan. Ini senada juga dengan Al-Junaid. Kusyairi mengatakan bahwa syukur itu adalah tidak bersihnya maksiat kepada Allah dari nikmatnya tadi sudah disebut. Jadi kebanyakan orang, ya ini kebanyakan ya, bukan tidak semuanya, ya, mengucapkan suatu kata, suatu kalimat atau rangkaian kalimat itu merasa sudah paham, gampang bener, karena merasa sudah paham. Tujuan ucapan itu antara lain agar lawan bicaranya bisa memahami maksudnya gitu. Ya, konteksnya kan begitu. Ini terkait dengan dakwah, ya. Padahal belum tentu demikian. Terkadang pembicara tidak atau belum memahami makna udah keluar kata-kata. Nah, itu ada disebut menahan nanti di Ramadan. Dari setiap kata dalam kalimat diucapkan tadi, apalagi secara lebih rinci dan detail, ya. Jadi sebenarnya berbicara bukanlah perkara mudah. Psikologinya gitu. Hati-hati di Ramadan. Kalam ad-du'a, karena bulan itu suci. Marah pun bisa membatalkan. Sepakat? Nah, jadi di Ramadan itu berbicara renungi dulu, jangan dijaharkan. Nah, bukan perkara mudah. Nah, ini kalau perlu orang yang bertakwa itu kan doim, diem, banyak diemnya. Nah, ini kan menahan. Kalau tidak ada manfaatnya dia tidak akan mengucapkan. Wah, berat itu. Zaman sekarang berat banget. Ya. Makanya yang disebut gimana sih puasa seorang sufi itu, puasa yang paling berat adalah puasa nggak ngomong. Kacau. Ini pernah diamalin sama jemaah kita, sama ibunya nggak ngomong juga deh, sampai kaji sesat lagi. Puasa doim. Jadi berbicara terkesan jauh lebih mudah bila dibandingkan dengan memahami. Nah, bahaya itu. Dengan memahami lebih dahulu dengan benar apa yang akan atau sedang dibicarakan, ya, itu kita perlu ilmu kan. Nah, Andung sebagai penalim, kita buat contoh supaya lebih mudah ya tentang setiap khatib ibadah, khususnya Jumat yang wajib selalu berwasiat takwa. Jumat yang wasiatnya umumnya taqullah. Wasiatnya. Para khatib Jumat itu belum tentu memiliki pemahaman yang benar loh. Ini bukan mengecilkan. Ini harus rinci dan detail tentang kata takwa yang berulang kali diucapkan. Apalagi jemaah dari kalangan muslim awam yang mendengarkannya. Nah, jadi nanti mentok dia. Kata takwa berasal dari bahasa Arab. Maknanya sudah dianggap maklum deh oleh para pengucap pendengarnya. Kalau ditanya itu takut sama Allah gitu ya, tunduk. Maklum pengucapnya itu, pendengarnya udah banyak yang tahu itu. Katanya tadi, meski senyatanya, sebenarnya belum tentu begitu. Belum tentu paham dengan baik
Dan benar, kalau kita menganalisa asal usul kata takwa, kita harus pakai ilmu ilal. Apa? Ilmu ilal. Nah, ini kita dasari dulu ya, agak lebih ke dalam. Karena dasar ke semua kan kita mesti bertakwa gitu kan, sering mendengar. Wal asu wakian kalau batil wa wata anzuma alia wawan pasaro takwa wahwa gairi musyarifin li anna alifahu litaniti. Kata aslinya takwa itu wakia. Wakia dibalik menjadi tak, kemudian ya menjadi wa, sehingga menjadi takwa. Dan tidak diinfleksikan karena alif adalah feminin. Nah, ini harus dijelaskan lagi secara lebih. Bahasa katanya begitu ya. Jadi gini, asal kata takwa ini pengertian biasanya ya. Nah, dari wakaya, huruf wawunya itu diganti dengan huruf ta. Wawu pertamanya diganti dengan ta. Itu yang disebut ilmu ilal. Huruf wawunya, asal kata takwa itu wakaya, huruf wawunya diganti dengan ta. Selanjutnya huruf ianya ditukar dengan huruf wawu. Paham ya? Maka menjadi kata takwa. Itu ilal. Aduh, repot juga. Nah, jadi kata takwa adalah isim gairu musyarif. Artinya kata benda yang tidak menerima harakat tanwin. Alah, lebih pusing lagi. Tahu harakat tanwin? Tidak menerima harakat tanwin. Karena huruf alif dari kata takwa, huruf terakhirnya adalah li altananit. Apa itu? Tidak disebutkan karena feminim. Tidak begitu. Ya. Li altanit. Jadi kata takwa berarti sedikit bicara. Sedikit ngomong. Kalatul kalam, ada sekat penghalang. Tidak akan mengucapkan kalau belum paham. Kalatul kalam, ada sekatnya. Ruhaninya menyebutkan. Wah, kalau nggak tahu ilmunya kan ngoceh aja nih supaya ngerti. Agama, dakwah, bundar kawat. Aduh, kacau itu. Nah, ini bahayanya bagi yang awam. Jadi berarti sekat penghalang di antara dua sesuatu itu al-hajiju bayna syayyani. Artinya penghalang antara dua hal tersebut ada di badan kita. Kalau orang itu bertakwa, ngerem, menahan. Sedangkan pengertian takwa menurut istilah, kita bahas dulu ya. Imtithalu amirillah wajtinabun nawahihi. Maksudnya, artinya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu dalam konteks istilah. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu pengertian secara istilah dalam konteks makna. Imtithalu amrillah wajtinabun nawahi. Nah, karenanya ka'anal muttaqin ja'alal amiti hal amrillah wal ijtinaba amaraha hazizan bainahu wa bainal adrabi. Ada seakan orang yang bertakwa itu menjadikan pelaksanaan terhadap perintah Allah dan menghindar terhadap apa saja yang dilarang oleh Allah sebagai penghalang sekat antara dirinya dengan azab. Jadi dia melakukan takwa kita supaya kita tidak kena dengan azab dosa.
Betul kan? Nah, itu pendalaman kata takwa saja tuh. Makanya Ramadan itu menahan supaya kita tidak kena azab di kemudian hari. Duduk nggak tuh? Dan itu benar. Nah, jadi untuk lebih memudahkan pemahamannya gini nih, tentang pengertian makna kata takwa aja dulu deh ya. Nah, seringkali diucapkan namun relatif kurang dipahami. Anda nguraikan dulu sebagai contoh ya. Gini, pelan-pelan aja. Wa minal awamiril ikhlasu was-sabru warido wal juhdu wal qanatu wat tawakkulu wasyukrul munaimi wan nasihati wa mahabatu ahlil ilmi wa ta'alumu ma'labuda minhu min amrul dinni. Tuh. Contohnya gitu. Di antara perintah-perintah Allah adalah perintah Allah nih, ikhlas, sabar, ridho, juhud, qanaah, tawakal, bersyukur kepada pemberi nikmat Allah, nasihat, mencintai ahli ilmu, alim ulama, dan mempelajari ilmu agama umurul daini. Contohnya gitu. Contoh lanjutnya, wa minan nawahil haqdu wal hasadu wal bagiyu wal gadabu li gairillah wal kisu wal kadiatu wal makru wal ikibaru wal ajab. Di antara larangan-larangan Allah adalah dendam, iri, dengki, berbuat zalim, marah bukan karena Allah. Marah boleh, tapi karena Allah. Penipuan, kemunafikan, tipu muslihat, sombong dan mengagumi diri sendiri. Harus dicontohkan pengertian takwa. Itu dia. Yang jeleknya gimana, yang baiknya gimana. Mudah-mudahan paham. Nah, kita masuk dulu. وجاءنا رمضان